Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, seluruh para ulama mengikuti para nabi, para rasul, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, menasihati kita semua, bertawakallah kepada Allah, pasrah kepada Allah, tenang ada Allah, berharap kepada Allah. Ini diganti oleh orang-orang Yahudi mengajari kaum muslimin, tenang, ada asuransi, nggak usah takut, ini dijamin asuransi, nggak usah gentar, ini semua di cover oleh asuransi. Kalau asuransi itu halal, nggak masalah, nggak masalah. Asuransi haram. Ada 3 keharaman di dalamnya. 1, riba. 2, gharar. 3, maisir, judi. Ketika hanya ada 1 saja sudah cukup. Bank ribawi misalnya sudah cukup. Ini ada 2 lagi. Apa ribanya? Ketika uang kita terkumpul 10 juta, tiba-tiba kita dapat 12 juta, dan itu dengan perjanjian di awal. Maka yang 2 juta apa? Yang 2 juta apa? Jelas riba. Riba sesuatu yang bertambah, bukan karena sedekah, bukan karena keuntungan jual beli. Pokoknya kalau Anda kasih 10 juta, Anda akan dapat 12 juta. Ini riba, ainur riba. Antum tahu riba itu ada sekian puluh jenis. Para sahabat mengatakan Rasul tidak menerangkan satu-satunya. Oleh karena itu kami khawatir. Umar mengatakan waktu itu kami bermuamalah dengan siapapun gak masalah, yang penting bukan Yahudi. Hari ini kami berhati-hati. Karena puluhan cabang riba tidak dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita harus berhati-hati. Ini ainur riba, ini riba yang sangat jelas. Nah, dosa riba tentu bertingkat. Karena riba bertingkat-tingkat, dosanya pun bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Apa kata Nabi tentang dosa riba terkecil? Kayatir rajulu ummahu, seperti anak yang menzinai ibunya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itu yang terkecil. Itu ada di asuransi. Yang kedua, gharar. Ketika antum mengeluarkan uang 1 juta, nanti bisa dapat 5 kintal rambutan, atau setengah kintal, atau malah cuma dapat 10 kilo. Itu namanya gharar. Islam mengharamkan jual beli seperti itu. Rambutan baru kelihatan kembangnya, atau bahkan belum, sudah dibayar 1 juta. Nanti kalau panen semuanya buat dia. Ini gharar. Ini gharar yang terang-terangan. Karena tadi bisa dapat 5 kintal, bisa cuma setengah kintal, bahkan bisa cuma dapat 5 kilo, atau mungkin nggak panen sama sekali. Ini gharar. Nah, itulah asuransi. Dari uang
200.000 tiap bulan, nanti kita dapat berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tergantung mobil kita kecelakaan apa tidak, tergantung kita sakit apa tidak. Ini gharar. Siapa yang mengajarkan ini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Antum nggak akan dengar bahwa ini datang dari Timur Tengah, datang dari Saudi, datang dari Qatar. Nggak. Ini datang dari Amerika, Eropa, Yahudi. Karena Yahudi luar biasa otaknya. Untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Kalau para sahabat otaknya luar biasa untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Itu para sahabat cerdas. Para sahabat kecerdasannya dipakai untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Itulah para sahabat. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi cerdas, pinter, cerdik. Kepintarannya untuk apa? Untuk dipakai maksiat. Maka kemaksiatan yang hari ini sedang kita saksikan itu bermula dari Yahudi. Jual beli saham, jelas ini maisir. Ini yang ketiga ya. Dari siapa? Kalau bukan dari Yahudi. Riba dari siapa? Kalau bukan dari mereka. Bukan dari kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin menemukan cara seperti itu. Kaum muslimin mengikuti, kaum muslimin membebek. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, la tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Bahwa kelak kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law daqalu juhra dabbin, hingga ketika Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuha, kalian akan ikut masuk juga. Apa yang disabdakan oleh Nabi sedang kita saksikan hari ini. Mana kelakuan Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin? Mana? Gak ada. Gak ada. Semua kelakuan Yahudi ditiru oleh kaum muslimin hari ini. Barangkali cuma satu kelakuan Yahudi, keburukan Yahudi yang tidak bisa ditiru oleh kaum muslimin. Apa? Membunuh para nabi. Membunuh para nabi, ini kelakuan maksiat Yahudi. Entah berapa ratus, berapa ribu nabi yang dibunuh oleh Yahudi Bani Israel. Kaum muslimin tidak bisa mengikuti, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwan, maisir. Apa maisir? Diistilahkan oleh bahasa kita judi. Apa sifat judi itu? Untung-untungan? Tidak. Orang yang mengatakan judi adalah untung-untungan keliru. Kalau begitu berdagang judi. Ketika kita menggelar dagangan di pasar, di pinggir jalan, apakah pasti banyak yang membeli, apa sedikit, apa nggak ada? Nggak tahu kita. Goib kan? Untung-untungan. Bismillah, mohon kepada Allah, ini bukan judi. Dagang bukan judi. Judi bukan untung-untungan. Judi adalah dua pihak. Nggak mungkin judi satu pihak. Judi dua pihak. Ketika pihak pertama untung, pasti pihak kedua rugi. Ketika pihak kedua untung, pihak pertama pasti rugi. Nggak mungkin dua-duanya untung, nggak mungkin dua-duanya rugi. Beda dengan jual beli. Yang beli untung karena dapat barang yang dia inginkan, walaupun mungkin agak mahal. Yang jual untung dapat uang yang dia inginkan. Itulah jual beli. Kalau judi tidak. Antum bisa saksikan perjudian di muka bumi, di kiri kanan kita,
mana mungkin bandar untung yang masang untung, nggak ada. Ketika yang masang untung pasti bandar rugi. Ya, ketika saya serahkan 200.000 tiap bulan, saya baru nyerahin 3 bulan, berarti baru 600.000. Tiba-tiba mobil saya kecelakaan, habis di bengkel 50 juta, ditanggung oleh pihak asuransi. Orang udah janji, maka saya untung, dia rugi, pasti itulah judi. Atau sebaliknya, saya berikan 200.000 tiap bulan selama 10 tahun, mobil saya nggak kecelakaan sama sekali, nyerempet saya tidak. Tentu saya nggak dapat apa-apa dari asuransi, paling uang balik mungkin separuh, ya, maka saya jelas rugi. Kalau saya tahu 10 tahun nggak akan terjadi kecelakaan mobilnya, saya nggak mau. Pihak asuransi untung, itulah judi. Dia menang, kita kalah, kita menang, dia kalah. Itulah judi. Ini tiga-tiganya ada di asuransi. Bagaimana 3 keharaman sekaligus kita lakukan hanya demi anak kita terobati di rumah sakit gratis? Kita gadaikan akidah kita melakukan hal yang haram, ya, maka saya tantang antum, jika antum ikut asuransi 200.000 dan teruskan, jangan stop. Tapi 200.000 jangan antum serahkan ke perusahaan asuransi, serahkan ke fakir, miskin, tetangga sebelah yang butuh, keponakan, sepupu yang miskin. Allah menjamin, wadawu amradakum bissadaqah. Kalau kalian ingin sehat, perbanyaklah sedekah. Ragu? Maju mundur? Ini firman Allah, keluar lewat lisan manusia termulia di muka bumi yang tidak pernah berbohong sama sekali. Antum ragu ini? Sementara ucapan orang Yahudi, pada tanganmu, antum begitu yakin pasti dapat. Kalau saya sakit, anak saya sakit. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia di muka bumi, belum pernah berbohong sekalipun. Nabi Ibrahim, manusia termulia nomor 2 di muka bumi, seumur hidup pernah berbohong 3 kali. Walaupun bohongnya secara tauriah. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi kita ini belum pernah berbohong, mengucapkan kalimat tadi. Dan ini dari Tuhan, dari Allah Rabbul Alamin, bahwa jika kalian ingin terhindar dari sakit, perbanyaklah sedekah. Ragu kita, maju mundur kita, apa iya, sementara malah milih judi. Pantaskah seperti ini umat Muhammad SAW mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, meragukan ucapan beliau? Sepertinya ini tidak pantas. Wajib kita yakin, seyakin-yakin. Jangan sampai kita kalah oleh orang-orang tidak ngaji, orang-orang bahkan jarang sholat, begitu dermawannya. Kasih. Mestinya kaum muslimin yang paling banyak sedekah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qiyam as-salat.